Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik semua, untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum yang ketiga dengan tema ekskresi obat. Tujuan dilakukan praktikum kali ini adalah untuk kita dapat mengenal dan membandingkan efek diuretik daripada furosemid dan hidroklorotiazid atau yang biasa dikenal dengan HCT. Diuretik ini adalah obat yang bekerja pada ginjal untuk meningkatkan ekskresi air dan natrium klorida. Ini Bapak dapat dari Engineer Medical Pharmacology. Di mana setelah pemberian diuretik ini akan ada peningkatan volume urin yang diproduksi merujuk pada jumlah pengeluaran atau kehilangan zat-zat terlarut dalam air. Ini yang nantinya akan dinamakan dengan diuresis. Untuk jenis-jenis diuretik ada 5, yaitu thiazid, loop diuretik, diuretik hemat kalium, diuretik penghambat karbonik anhidrase, dan diuretik osmotik. Untuk golongan thiazid bekerja dengan mempengaruhi penyerapan natrium atau klorida pada distal tubulus ginjal sehingga dapat meningkatkan produksi daripada urin. Obat diuretik yang termasuk golongan thiazid ini yang paling kita kenal adalah hidroklorotiazid. Untuk diuretik loop atau diuretik kuat, itu diuretik yang bekerja dengan cara menurunkan penyerapan kalium, klorida, dan natrium pada loop lengkung Henle di dalam ginjal. Hal ini akan meningkatkan jumlah air dan garam yang dikeluarkan melalui urin. Contohnya adalah furosemid. Untuk diuretik hemat kalium, peningkatan volume cairan pada natrium dan urin dengan tetap mempertahankan kalium di dalam tubuh. Contoh untuk diuretik hemat kalium yang paling umum digunakan adalah spironolakton. Diuretik golongan lain adalah penghambat karbonik anhidrase, di mana diuretik ini bekerja dengan cara meningkatkan pengeluaran asam bikarbonat, natrium, kalium, dan air pada bagian tubulus renalis ginjal. Contoh daripada obat golongan ini adalah acetazolamid. Diuretik osmotik adalah diuretik osmotik itu fungsinya itu dengan cara meningkatkan jumlah cairan tubuh yang disaring keluar oleh ginjal, sekaligus menghambat penyerapan cairan kembali oleh ginjal. Contoh dari golongan ini adalah mannitol. Pada praktikum kali ini kita akan menggunakan beberapa alat praktikum, antara lain jarum sonde ujung tumpul. Ini nanti kita gunakan untuk pemberian secara peroral pada tikus yang kita uji. Terus kita gunakan juga urin volumeter. Itu nanti kita gunakan untuk mengukur volume urin yang dikeluarkan oleh tikus sebagai hewan uji. Terus untuk alat berikutnya ada timbangan tikus. Ini tentunya untuk mengukur berat badan tikus. Terus neraca analitik bisa digunakan untuk menimbang bobot daripada tablet atau sediaan untuk menghitung dosisnya, dan alat-alat gelas lainnya. Terus untuk bahan yang digunakan antara lain aquapides. Aquapides ini selain sebagai pelarut, di sini kita menggunakan aquapides sebagai larutan kontrol, di mana tikus yang dijadikan sebagai tikus kelompok uji kontrol itu akan kita berikan hanya dengan aquapides. Untuk uji perlakuan kita menggunakan obat furosemid dan HCT. Untuk hewannya nanti kita membutuhkan 15 ekor tikus Galurus Swiss. Nantinya
per eh, kelompok uji kita menggunakan 5 ekor tikus. Untuk pembagiannya seperti ini, kelompok pertama adalah kelompok kontrol, pemberian hanya dengan Aquapides secara peroral. Terus kita yang kelompok kedua adalah kelompok furosemid dan kelompok ketiga adalah HCT. Masing-masing obat ini nanti kita berikan secara peroral. Untuk cara kerjanya, alat dan bahan yang tentunya sudah dibersihkan terlebih dahulu, kita siapkan semuanya. Untuk timbangan sudah dikalibrasi, atau kalau analitik ya kita cek apakah timbangannya itu masih berfungsi dengan baik. Terus setelah kita siapkan alat, kita ambil 3 ekor tikus. Masing-masing kelompok memperoleh 3 ekor tikus. Jadi tadi kita salah ya, kita tadi menggunakannya hanya 9 ekor tikus. Masing-masing tikus itu nanti kita timbang bobotnya masing-masing. Nantinya timbangan ini, bobot daripada tikus ini kita akan gunakan untuk perhitungan pemberian dosis. Karena obat yang kita gunakan nantinya menggunakan tablet, bentuk sediaan tablet, tentunya kita akan membuat larutan utuh untuk membuat larutan stok. Lalu kita hitung dosis konversinya, karena ya kan obat itu kan ditujukan untuk manusia, bukan untuk tikus. Jadi ketika kita melakukan pemberian terapi terhadap tikus atau uji terhadap hewan uji tikus, ya kita harus menghitung dosis konversinya. Terus kemudian kita membuat larutan stok. Nah, setelah jadi larutan stok, kita hitung dosisnya, kita injeksikan ke hewan uji secara untuk masing-masing kelompok uji. Kelompok uji pertama diberikan Aquapides secara peroral, itu nantinya akan digunakan sebagai kelompok kontrol. Nah, untuk kelompok 2 dan 3 kita bandingkan antara pemberian furosemid dan HCT. Dimana di sini kita memberikan furosemid dengan dosis pada manusia itu adalah 40 mg per kilogram berat badan secara peroral, dan untuk HCT-nya 25 mg per kilogram berat badan juga secara peroral. Setelah diberikan, nanti kita masukkan tikus yang kita uji tadi ke dalam urin volumeter. Nah, setelah kita masukkan, kita tunggu di situ, kita amati selama 2 jam. Ya, kita amati terus, nantikan si tikus itu karena pemberian Aquapides, karena pemberian furosemid, karena pemberian hidroklorid atau HCT, dia akan mengeluarkan urin. Nah, dari situ nanti jumlah urin kita tampung, kita ukur berapa mili, lalu kita catat volume urin yang dikeluarkan selama 2 jam kita mengamati. Setelah kita dapatkan hasil, kita interpretasikan, kita paparkan hasil yang kita dapatkan. Untuk perhitungan dosis furosemid ini kita kan tadi menggunakan dosis yang 40 mg per kilogram berat badan. Dosis konversinya itu untuk konversi pada manusia ke tikus itu kan 0,018 atau 0,018 dikalikan dengan dosis pada manusia. Nah, kita dapatkan 0,72 mg per berat badan tikus. Kita asumsikan berat badan tikus 200 gram per berat badannya. Untuk pembuatan larutan stoknya, untuk konsentrasi furosemidnya itu kita gunakan 10 mg per 0,5 mili. Nanti kita membuat larutan stoknya itu 10 mili. Ya, biar nggak susah nanti untuk alat
ukur kan 10 mili kan jadi gampang gitu. Tapi boleh nggak Pak kalau misalkan saya mau buat 100 mili? Ya boleh-boleh saja. Nanti tinggal ditambahkan, kita tinggal kalau 100 mili kita membutuhkan obatnya berapa, kita larutkan ke dalamnya. Untuk pembuatan furosemid ya, kita membuatnya 10 mili karena nantinya kita berikannya juga cuma sedikit saja gitu. Jadi biar nggak mubazir gitu. Nah, 10 mili bagi 0,5 mili dikali 0,72 ini tadi. 0,5 mili ini adalah volume maksimal pemberian daripada tikus. Kita dapatkan untuk konsentrasi furosemidnya itu 14,4 mg per 10 mili. Berat tablet furosemid yang ditimbang itu ini kita dapatkan 16,167,3 mg dibagi dengan dosis ini kekuatan sediaannya dikalikan dengan konsentrasi furosemidnya, kita dapatkan 60,2 mg atau kita bulatkan 0,06 gram at 10 mili apobides. Untuk volume pemberiannya ini untuk berat badan tikus yang secara umum itu adalah 200 gram. Nah, ini nanti kita timbang tikusnya berapa. Misalkan ini untuk pemberian tikus 180 gram, nanti berarti 180 per 200 dikali 0,72 mg. Nah, kita dapatkan ini 0,648 mg. Dari sini nanti kita dibagi dengan dosis konversi yaitu 0,648 mg dibagi dengan dosis konversi 0,72 mg dikali dengan volume maksimal pemberian. Nanti kita dapatkan 0,45 mili ya. Itu jadi untuk furosemid nanti kita berikan secara peroral itu 0,45 mili. Untuk HCT dosis konversi 0,018 dikalikan ini dosis pada manusia itu 25, didapatkan hasil 0,45 mg per berat badan tikus. Pemberian peroralnya itu nantinya kita ini, jadi ini kan untuk berat badan tikus ya. Nah, masukkan kilogram, berarti dikalikan 5, 0,45 dikalikan 5, 2,25 mg per kilogram. Nanti kita dapatkan 2,25 mg per 5 mili. Nah, kalau kita buat 5 mili kan susah, jadi kita masukkan 10 mili dikalikan 2 aja, jadi 4,5 mg per 10 mili. Kita timbang bobot HCP itu kita dapatkan tablet 0,231 gram ya. Untuk tablet yang dibutuhkan itu 45 per 4,5 ini kan tadi dari larutan stoknya per 25 dikalikan dengan berat tablet, kita dapatkan hasil 0,04158 gram. Untuk berat kertas pertamanya kan ini, jadi kita timbangnya otomatis kita timbangnya dengan berat kertas pertama ini gitu. Nah, diambilnya 0,19 gram. Lalu yang kita berikan untuk tikus, misalkan ini tikusnya beratnya 200 ya, berarti 200 per 200 kali 5 mili dengan 5 mili pemberiannya. Kalau 180 ya berarti 180 per 200 kali 5 mili ya, 5 mili gitu ya. Ini kalau
Untuk apabidesnya juga sistemnya sama. Pemberian misalkan untuk tikus 200 mili, berarti 200 per 200 kali 0,5 mili ya. Untuk misalkan 170 gram, berarti 170 per 200 dikali 0,5 mili. Untuk data, kita anggap saja ini sudah melakukan praktikum percobaan. Untuk kelompok kontrol, volume urinnya 7,5 ml ya. Untuk kelompok uji diuretik low atau diuretik kuat dengan menggunakan furosemid, kita dapatkan 12 ml. Untuk kelompok uji diuretik golongan diasid, kita dapatkan 10 ml. Nah, dari hasil volume urin ini kita hitung daya diuretiknya. Nah, analisis data, rumus persentase daya diuretik itu adalah persen daya diuretik sama dengan P min K per K kali 100%, di mana P adalah volume urin tikus yang diberi lakukan uji ya. Misalkan kita menggunakan furosemid, berarti ini 12, volumenya 12 ya. P-nya itu 12 per kontrolnya itu untuk kelompok kontrol. Jadi kelompok kontrol kita menggunakan apabidase, berarti volume urinnya 7,5 ya, dikalikan 100%. Kita hitung untuk diuretik furosemid, persen diuretik furosemidnya itu daya diuretiknya itu 12 dikurangi 7,5 per 7,5 dikali 100%, kita dapatkan 60%. Sedangkan untuk HCl atau hidroklorik asid 10 min 7,5 per 7,5 dikali 100% sama dengan 33%. Sebenarnya ini 33,33 ya. Ini untuk persen daya diuretik daripada furosemid. Untuk analisis berikutnya kita menggunakan analisis uji T pada one way ANOVA dengan taraf kepercayaan 95%. Ini untuk nantinya kita dapat membandingkan seberapa perbedaan pengaruhnya, apakah pengaruh signifikan, berbeda signifikan atau tidak berbeda signifikan. Nanti kita dapatkan hasil dari uji one way ANOVA, uji T. Nah, untuk tugasnya untuk praktikum ketiga kali ini yaitu sebutkan macam-macam diuretik, jelaskan macam-macam diuretik, dan jelaskan bagaimana proses diuresis ya. Untuk tugas ini nanti silakan adik-adik semua membuat laporan, dan di laporan ini nanti disatukan tidak apa, maksudnya tapi bukan dalam satu file ya, dibuat tulis tangan, nanti difotokan. Antara file laporan dan file tugas dijadikan satu, nanti dikumpulkan 6 hari setelah praktikum ini dimulai sesuai jadwal kalian masing-masing. Sekian dari Bapak. Apabila ada salah kata, Bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.